Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story, semoga sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Kisah ini diambil dari kisah nyata beberapa waktu lalu. Seorang penyanyi dangdut hafal kitab Alfiyah. Ini bukan sekadar gosip, ini kenyataan yang mengguncang Jawa Timur. Bella Bonita, istri dari Denny Caknan, tiba-tiba viral setelah diuji langsung oleh Gus Ikdam di hadapan ribuan jamaah. Semua orang terkejut, ada yang kagum, ada yang meragukan. Bagaimana mungkin seorang selebriti dunia hiburan memiliki hafalan yang setara dengan para santri? Apakah ini benar-benar bukti ketekunan atau hanya sensasi belaka? Dan apa yang terjadi setelahnya? Tekanan, ujian, dan perdebatan semakin memanas. Jangan sampai ketinggalan cerita lengkapnya, karena ini lebih dari sekadar viral, ini tentang keimanan, ilmu, dan perjuangan menghadapi dunia. Saksikan kisah dramatis ini sampai akhir. Sebelum menyimak kisah ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semoga dengan solawat ini, kita mendapatkan syafaat di hari kiamat dan hidup kita dipenuhi berkah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Bagi yang menekan tombol subscribe, semoga Allah membukakan pintu rezeki yang luas, melimpahkan keberkahan, dan memudahkan segala urusan dalam hidup. Amin ya robbal alamin. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak sampai akhir dan rasakan sendiri getaran emosinya. Malam itu, di sebuah warung kopi kecil di daerah Kediri, para santri sedang asyik berdiskusi tentang berbagai topik, dari politik pesantren hingga kabar terbaru dari media sosial. Namun, satu berita tiba-tiba membuat suasana riuh. Seorang santri bernama Fadli, yang sejak tadi sibuk dengan ponselnya, tiba-tiba menepuk meja dengan keras. "Gus, kalian harus lihat ini. Ada berita yang bilang kalau Bella Bonita hafal Alfiyah Ibn Malik," ucapnya dengan mata terbelalak. Seketika, semua mata tertuju padanya. Awalnya, para santri tertawa, mengira itu hanya lelucon belaka. "Ah, paling juga hoaks, Mas," kata salah satu dari mereka. Namun, Fadli bersikeras. Ia menunjukkan video singkat di mana seorang penceramah di sebuah pengajian menyebutkan bahwa istri Denny Caknan ternyata memiliki hafalan Alfiyah. Ini serius. Bahkan katanya, Gus Ikdam sendiri yang harus menguji langsung. Lanjutnya, suaranya dipenuhi antusiasme bercampur keraguan. Suasana yang semula santai berubah tegang. Salah satu santri senior, Ahmad, menggeleng pelan. "Kalau benar, ini luar biasa. Tapi kalau bohong, ini bisa jadi fitnah." Mereka semua tahu bahwa menghafal Alfiyah bukan perkara mudah. Kitab berisi 1000 bait itu menjadi tantangan besar bagi santri yang sudah bertahun-tahun belajar. Jika benar Bella Bonita menguasainya, itu akan menjadi kejutan besar bagi dunia pesantren. Kabar ini tak hanya beredar di kalangan santri, tetapi juga cepat menyebar ke masyarakat luas. Grup WhatsApp pengajian ibu-ibu, forum diskusi para ustaz, hingga jagat media sosial dipenuhi dengan pembahasan tentang Bella Bonita dan Alfiyah. "Bella Bonita hafal Alfiyah, mungkin dia santri dulu?" tanya seorang netizen. Yang lain membalas, "Kayaknya nggak mungkin. Selama ini dia lebih dikenal sebagai istri artis dangdut." Pendapat pro dan kontra pun bermunculan. Di sisi lain, di kediaman Gus Ikdam, salah seorang asistennya datang tergesa-gesa membawa kabar tersebut. "Gus, ini benar-benar ramai di luar sana. Banyak yang bilang kalau sampean harus menguji langsung," ucapnya, napasnya tersengal. Gus Ikdam, yang sedang membaca kitab di ruangannya, mengangkat alis. Ia sudah mendengar desas-desus ini, tapi baru kali ini kabarnya sampai begitu serius. Dengan tenang, ia menutup kitabnya dan tersenyum tipis. "Menarik, kalau memang benar, kita akan lihat sendiri," gumamnya. Sementara itu, di rumah Denny Caknan, Bella Bonita sedang bersiap tidur ketika suaminya masuk ke kamar dengan wajah penasaran. "Dek, kamu tahu nggak kalau sekarang namamu heboh di mana-mana? Katanya kamu hafal Alfiyah," kata Denny sambil menunjukkan ponselnya. Bella, yang awalnya bingung, tertawa kecil. "Loh, siapa yang bilang begitu? Memang dulu aku pernah belajar, tapi kok bisa sampai segini hebohnya?" Namun, di balik tawanya, ada sedikit kegelisahan di hatinya. Apakah ia harus membuktikan sesuatu kepada semua orang? Di luar sana, semangat masyarakat semakin memuncak.
Semua mata tertuju pada satu pertanyaan besar, apakah Bella Bonita benar-benar hafal Alfiah, atau ini hanya sensasi belaka? Jawaban dari teka-teki ini kini berada di tangan Gus Ikdam, yang diam-diam sudah merancang sesuatu untuk mengungkap kebenaran. Gus Ikdam duduk bersila di ruang tamunya yang sederhana namun dipenuhi kitab-kitab tebal. Wajahnya tetap tenang meski pesan masuk bertubi-tubi di ponselnya. Para santri dan jamaah mendesak agar ia turun tangan dalam perkara ini. Kabar Bella Bonita yang diklaim hafal Alfiah sudah menjadi isu besar, bahkan beberapa ulama lain ikut menanggapinya. Setelah berpikir sejenak, Gus Ikdam akhirnya mengambil ponselnya dan merekam sebuah video singkat. Assalamualaikum, saya mendengar kabar yang luar biasa bahwa Mbak Bella Bonita hafal Alfiah Ibn Malik. Jika memang benar, saya ingin mengundang beliau untuk bersilaturahmi dan, jika berkenan, membacakan beberapa bait Alfiah di hadapan jamaah, ujarnya dengan suara penuh wibawa. Video itu diunggah ke media sosial dan dalam hitungan menit langsung meledak. Ribuan komentar membanjiri unggahan tersebut. Ada yang mendukung dengan penuh semangat, ada pula yang skeptis. Kalau memang benar, ini bisa jadi sejarah di dunia pesantren, tulis seorang netizen. Yang lain berkomentar sinis, jangan-jangan ini cuma strategi buat cari sensasi. Berani nggak dia datang? Dunia maya terbagi menjadi dua kubu, mereka yang ingin melihat Bella membuktikan hafalannya dan mereka yang yakin ini hanya bualan belaka. Di rumah Denny Caknan, Bella Bonita memandangi ponselnya dengan wajah bingung. Ia tak menyangka bahwa Gus Ikdam benar-benar menanggapi kabar ini dengan serius. Denny, yang duduk di sampingnya, tersenyum kecil. "Dek, kalau memang kamu bisa, kenapa nggak terima aja? Lagian ini kesempatan bagus buat membuktikan bahwa orang biasa pun bisa punya ilmu agama yang dalam," katanya, mencoba menenangkan istrinya. Bella menghela napas panjang. "Aku memang dulu belajar, Mas, tapi aku nggak pernah menyangka hafalanku akan diuji di depan ribuan orang," ucapnya dengan ragu. Namun, tekanan dari publik semakin besar. Wartawan mulai menghubungi mereka, akun-akun gosip ramai membahas topik ini, dan pesan-pesan dari teman lama serta keluarga berdatangan. Semua orang menunggu jawaban Bella. Akhirnya, setelah diskusi panjang dengan Denny dan beberapa orang terdekat, Bella mengambil keputusan besar. Dengan tangan gemetar, ia merekam sebuah video balasan. "Saya sangat menghormati Gus Ikdam dan undangannya. Jika Allah mengizinkan, saya akan datang ke pesantren beliau," ujarnya dengan suara sedikit bergetar. Video itu langsung viral, memicu kegemparan baru di media sosial. Ketika kabar bahwa Bella menerima undangan tersebar, suasana di pesantren Gus Ikdam menjadi semakin ramai. Para santri berdiskusi heboh, mencoba menebak apakah Bella benar-benar mampu atau hanya akan menjadi bahan olok-olokan. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengulang hafalan Alfiah, seolah tak ingin kalah jika Bella benar-benar bisa membacakan bait-bait itu dengan lancar. Di luar pesantren, masyarakat berbondong-bondong mencari tahu kapan dan bagaimana ujian ini akan berlangsung. Di sisi lain, Bella Bonita mulai merasa berat dengan keputusan yang diambilnya. Malam itu, ia duduk di ruang kerja kecilnya, membuka kitab Alfiah yang sudah lama tersimpan di rak. Jari-jarinya menyusuri tulisan-tulisan Arab itu, mengingat kembali masa-masa ketika ia menghafalnya di pesantren dulu. Apakah ia masih mampu? Apakah ingatannya cukup kuat? Keraguan mulai merayapi hatinya, tetapi di balik itu, ada keinginan besar untuk membuktikan bahwa perempuan seperti dirinya juga bisa memiliki ilmu yang tak disangka-sangka. Di luar rumahnya, para wartawan dan penggemar mulai berdatangan, ingin mendapatkan sedikit pernyataan langsung darinya. Bella tahu, hari yang menegangkan semakin dekat. Kini, tak ada jalan mundur. Ia harus bersiap menghadapi ujian yang mungkin akan mengubah cara orang memandang dirinya selamanya. Malam semakin larut, tetapi Bella Bonita masih duduk diam di depan meja belajarnya. Cahaya lampu temaram menerangi wajahnya yang dipenuhi kebimbangan. Di depannya, kitab Alfiah Ibn Malik terbuka lebar, lembarannya tampak sedikit menguning karena usia. Ia menyentuh halaman pertama dengan jemarinya yang gemetar. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali ia menghafalkan bait-bait ini. Apakah ia masih bisa mengingatnya dengan baik? Ataukah ini akan menjadi sebuah kegagalan yang disaksikan ribuan orang? Denny Caknan masuk ke ruangan dengan segelas teh hangat di tangannya. Ia meletakkan gelas itu di meja, lalu duduk di samping istrinya. "Kamu yakin mau melakukan ini, Dek?" tanyanya dengan lembut. Bella menatap suaminya, matanya menyiratkan kegelisahan.
Aku tidak tahu, Mas. Aku takut. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau mereka menertawakanku? Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Denny tersenyum kecil, menggenggam tangan Bella dengan hangat. Kalau kamu benar-benar hafal, kamu nggak perlu takut. Tapi kalaupun ada bagian yang lupa, nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah berusaha, katanya menenangkan. Namun, Bella tahu ini bukan hanya soal berusaha. Ini tentang reputasi, tentang kehormatan, dan tentang membuktikan bahwa perempuan seperti dirinya bisa memiliki keilmuan yang tak disangka-sangka. Ia akhirnya menghela napas dalam, menutup matanya, lalu mulai melantunkan bait pertama dari Alfiyah. Kal Ibnu Malikin Ahmadur Rabi, suaranya lirih, bergetar di awal, tapi perlahan semakin mantap. Kata demi kata mengalir dari ingatannya. Denny menatapnya dengan mata berbinar. Kamu masih hafal, Dek? Serunya penuh semangat. Mendengar pujian itu, Bella semakin bersemangat. Ia menghabiskan malam itu dengan mengulang hafalan, membaca kembali maknanya, dan mengingat pelajaran dari masa lalu. Keesokan harinya, ia menghubungi ustazah lamanya, Bu Nyai Zubaidah, yang dulu mengajarinya Alfiyah di pesantren. Saat panggilan video tersambung, wajah Bu Nyai tampak terkejut sekaligus bangga. Subhanallah, Nduk Bella, jadi ini sebabnya kamu mencariku lagi? Tanyanya sambil tersenyum. Bella mengangguk malu. Bu Nyai, aku butuh bimbingan. Aku takut hafalanku tidak sekuat dulu, ucapnya lirih. Tanpa ragu, Bu Nyai setuju untuk membantu. Setiap hari, mereka melakukan sesi murojaah secara daring. Bu Nyai menguji Bella dengan berbagai metode, meminta Bella melanjutkan bait dari bagian acak, menjelaskan makna, bahkan menanyakan gramatika yang terkandung dalam tiap baris. Kadang, Bella berhasil menjawab dengan lancar, tetapi di lain waktu ia harus berhenti dan berpikir keras. Ada bagian-bagian yang mulai pudar dari ingatannya, dan itu membuatnya semakin khawatir. Jangan panik, Nduk. Yang penting kamu tetap tenang dan percaya diri, pesan Bu Nyai setiap kali Bella mulai terlihat frustasi. Sementara itu, di luar sana, persiapan untuk ujian Bella Bonita semakin gencar. Pesantren Gus Ikdam mulai bersiap. Menyambut kedatangannya, ribuan jamaah diperkirakan akan hadir, sementara media dan para YouTuber berebut untuk mendapatkan akses liputan eksklusif. Hashtag Bella Bonita Hafal Alfiyah menjadi trending di media sosial, dan orang-orang mulai berspekulasi tentang bagaimana ujian ini akan berlangsung. Kira-kira dia bisa nggak? Ya. Jangan-jangan settingan. Kalau dia lulus, aku bakal benar-benar salut. Berbagai komentar memenuhi dunia maya. Namun, di balik semua kehebohan itu, Bella hanya punya satu ketakutan terbesar, bukan soal kalah atau menang, tapi tentang apakah dirinya mampu membuktikan bahwa seorang istri artis pun bisa memiliki ilmu yang setara dengan para santri. Hari yang dinanti semakin dekat, dan ia tahu, sekali ia berdiri di hadapan ribuan orang, tak ada lagi jalan untuk mundur. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sejak pagi, pesantren Gus Ikdam sudah dipenuhi ribuan jamaah yang datang dari berbagai daerah. Mereka berdiri berdesakan, menunggu kedatangan Bella Bonita. Para santri duduk rapi di depan panggung sederhana yang telah disiapkan, sementara para wartawan dan konten kreator sibuk mencari sudut terbaik untuk merekam momen bersejarah ini. Suasana begitu tegang, seolah semua orang menahan napas. Di media sosial, ribuan orang menonton siaran langsung, menunggu apakah Bella benar-benar hafal Alfiyah atau ini hanya isapan jempol belaka. Di perjalanan menuju pesantren, Bella Bonita duduk diam di dalam mobil bersama Denny Caknan. Tangannya dingin, dan dadanya berdebar lebih kencang dari biasanya. Ia menatap keluar jendela, melihat lautan manusia yang berkumpul di depan pesantren. Mas, aku takut, ucapnya dengan suara hampir berbisik. Denny menggenggam tangannya erat. Dek, kamu sudah sampai di titik ini. Jangan takut. Ingat, ini bukan soal membuktikan kepada mereka, tapi kepada dirimu sendiri, katanya dengan lembut. Mobil berhenti tepat di depan pesantren. Saat Bella keluar, suara riuh langsung menggema. Orang-orang berebut ingin melihatnya lebih dekat, ada yang berteriak memberi semangat, ada juga yang berbisik meragukannya. Bella berusaha tetap tenang, meski kakinya terasa lemas. Gus Ikdam, dengan senyumnya yang teduh, menyambutnya dengan penuh hormat. Mbak Bella, terima kasih sudah datang. Insya Allah ini akan menjadi momen yang penuh berkah, ucapnya. Bella menunduk sopan, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Di atas panggung, Gus Ikdam membuka acara dengan tausiah singkat.
Ia menegaskan bahwa tujuan dari ujian ini bukan untuk mempermalukan siapapun, melainkan untuk membuktikan bahwa ilmu bisa datang dari siapa saja, termasuk dari mereka yang tak pernah diduga. Setelah itu, ia menatap Bella dengan senyum lembut. "Baiklah, Mbak Bella, jika berkenan, mari kita mulai," katanya, lalu mengambil kitab Alfiyah dan memilih satu bait secara acak. Jamaah langsung hening. Bella menarik napas dalam, menatap bait yang diberikan Gus Ikdam. Tenggorokannya terasa kering. Dalam hatinya, ia berdoa agar Allah membantunya mengingat hafalan ini dengan lancar. Lalu, dengan suara yang agak bergetar di awal, ia mulai melantunkan bait tersebut. Kal Ibnu Malikin Ahmadur Rabi, suaranya perlahan menguat, dan kata-kata itu mulai mengalir dari bibirnya tanpa ragu. Jamaah terdiam, mata mereka membelalak. Gus Ikdam tersenyum tipis, lalu menguji Bella dengan metode yang lebih sulit. Ia menyebutkan satu baris dari tengah kitab, meminta Bella untuk melanjutkan. Hening sejenak, semua orang menunggu, jantung mereka seolah ikut berdetak bersama Bella. Mata Bella menerawang, mencoba menggali hafalan yang tertanam dalam memorinya. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Lalu, tiba-tiba, ia melanjutkan bait tersebut dengan lancar. Wakulu mayutal bisabin yaktali, seketika, sorak-sorai pecah. Beberapa jamaah menangis haru, sementara yang lain bertepuk tangan penuh semangat. Namun, ujian belum selesai. Gus Ikdam menatap Bella dengan tatapan penuh makna, lalu mengajukan pertanyaan terakhir yang lebih sulit. Ia meminta Bella menjelaskan makna dan konteks dari salah satu bait yang ia lantunkan. Bella terdiam, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Inilah saat yang akan menentukan segalanya, apakah ia benar-benar memahami kitab ini, atau hanya sekadar hafal tanpa mengerti. Suasana di dalam pesantren begitu tegang. Semua mata tertuju pada Bella Bonita yang masih terdiam setelah Gus Ikdam mengajukan pertanyaan terakhir. Hening yang mencekam menyelimuti ruangan. Jamaah yang sebelumnya bersorak kini menahan napas, menunggu apakah Bella mampu menjawab tantangan ini atau tidak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, jari-jarinya sedikit gemetar. Ia bisa saja menghafal Alfiyah dengan lancar, tetapi memahami dan menjelaskan maknanya di depan ribuan orang adalah perkara lain. Denny Caknan yang duduk di bangku tamu terlihat ikut tegang. Ia menggenggam kedua tangannya erat, seolah ingin menyalurkan semangat kepada istrinya. Sementara itu, di barisan para santri, bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa di antara mereka mulai meragukan Bella. Sepertinya dia hanya hafal tanpa memahami, gumam seorang santri. Yang lain membalas, kalau dia gagal di sini, semua yang tadi dia lakukan akan percuma. Keraguan mulai memenuhi ruangan, dan Bella bisa merasakannya. Ia menutup matanya sejenak, mengatur napasnya. Lalu, dengan suara yang masih sedikit bergetar, ia mulai berbicara. Bait yang disebutkan tadi adalah tentang hukum ilal, yakni perubahan huruf dalam ilmu nahwu. Ini menjelaskan bagaimana suatu kata bisa berubah bentuk karena adanya unsur lemah dalam hurufnya. Beberapa jamaah terkejut. Gus Ikdam mengangguk pelan, memberi isyarat agar Bella melanjutkan. Bella menarik napas lagi dan meneruskan penjelasannya, kali ini dengan lebih percaya diri. Dalam ilmu saraf, perubahan ini terjadi pada fiil yang memiliki huruf ilat seperti waw dan ya. Contohnya dalam kata, kola, yang berasal dari, kalala, dan mengalami perubahan sesuai kaidah ilal. Sejenak, ruangan masih sunyi. Lalu, seorang santri berdiri dan berteriak, Allahu Akbar. Jawabannya benar. Seketika, gemuruh takbir menggema di dalam pesantren. Beberapa jamaah yang tadi meragukannya kini terisak haru. Beberapa santri bahkan bergegas mencatat penjelasan Bella, tak menyangka bahwa istri seorang penyanyi dangdut mampu menjelaskan konsep yang selama ini sulit mereka pahami. Bella sendiri tampak terkejut dengan reaksinya. Ia menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Ia telah melampaui ketakutannya sendiri. Gus Ikdam tersenyum lebar. Ia bangkit dari tempat duduknya dan melangkah ke arah Bella. Dengan penuh rasa hormat, ia menjabat tangan Bella dan berkata, "Saya pribadi merasa takjub. Tidak banyak orang yang hanya sekadar hafal, tapi juga memahami kitab ini dengan baik. Ini adalah bukti bahwa ilmu bisa datang dari siapa saja, tak peduli dari mana asalnya." Ucapannya membuat suasana semakin emosional. Denny yang sejak tadi menahan haru akhirnya berdiri dan langsung memeluk Bella erat. "Aku selalu percaya padamu," bisiknya. Bella menutup matanya, membiarkan air mata kebahagiaan mengalir di pipinya.
Ia telah membuktikan sesuatu yang selama ini diragukan banyak orang. Bukan hanya bahwa ia hafal Alfiah, tetapi bahwa seorang perempuan, seorang istri, bahkan seseorang yang tidak lagi hidup di lingkungan pesantren, masih bisa menjaga ilmunya. Di luar pesantren, dunia maya meledak. Berita kemenangan Bella Bonita langsung viral. Video saat ia menjawab pertanyaan Gus Ikdam tersebar luas, mendapatkan jutaan penonton hanya dalam hitungan jam. Tagar Bella Bonita hafal Alfiah kini berubah menjadi Bella Bonita mengejutkan Indonesia. Orang-orang yang sebelumnya meragukannya kini berbondong-bondong mengakui kehebatannya. Tetapi di balik semua itu, Bella hanya tersenyum. Ia telah melewati ujian terbesarnya, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi kepada dirinya sendiri. Malam itu, setelah ujian besar di pesantren Gus Ikdam berakhir, Bella Bonita dan Denny Caknan kembali ke rumah mereka. Namun, kediaman mereka sudah dikepung oleh para wartawan dan penggemar yang ingin memberikan selamat. Sorot lampu kamera berkedip-kedip di wajah Bella yang masih kelelahan. "Mbak Bella, apa perasaan Anda setelah berhasil membuktikan hafalan Alfiah?" teriak seorang wartawan. Yang lain menyusul, "Apakah ini pertanda bahwa Anda akan kembali ke dunia pesantren?" Bella hanya tersenyum kecil, belum siap untuk menjawab banyak pertanyaan. Di dalam rumah, Bella langsung menjatuhkan dirinya di sofa. Ia menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Rasanya semua ini seperti mimpi. Denny duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Dek, kamu sadar nggak? Kamu baru saja mengubah cara orang melihatmu," katanya pelan. Bella membuka matanya dan menatap suaminya. "Aku nggak pernah menyangka semua ini akan sebesar ini, Mas. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku masih bisa," ucapnya lirih. Sementara itu, media sosial masih meledak dengan berbagai reaksi. Video Bella saat menghafal dan menjelaskan Alfiah kini menyebar ke berbagai platform, dari YouTube hingga TikTok. Para santri dan ustaz dari berbagai pesantren ikut berkomentar. Ada yang mengagumi, ada yang terinspirasi, tetapi tak sedikit pula yang tetap meragukan keaslian hafalannya. "Mungkin dia cuma belajar kilat sebelum ujian," kata seorang netizen. Yang lain membalas, "Kalau memang begitu, kenapa dia bisa menjawab pertanyaan Gus Ikdam dengan lancar?" Perdebatan semakin panas. Gus Ikdam, yang sejak tadi mengamati kehebohan ini, akhirnya membuat sebuah pernyataan. Dalam sebuah video, ia berkata, "Saya sendiri yang menguji Mbak Bella. Dan saya bersaksi bahwa beliau benar-benar hafal dan memahami Alfiah. Kita seharusnya bangga, bukan malah meragukan." Video itu langsung mendapat respons luar biasa. Banyak tokoh agama ikut bersuara, mendukung Bella dan menyebutnya sebagai contoh bahwa ilmu bisa datang dari mana saja, tanpa memandang latar belakang. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Bella mulai merasakan tekanan yang besar. Ia mendapat undangan dari berbagai pesantren untuk berbicara tentang pengalamannya, bahkan ada tawaran untuk menulis buku tentang perjalanan spiritualnya. Setiap hari, teleponnya berdering tanpa henti. Banyak pihak ingin menjadikannya ikon baru dalam dunia keislaman. "Mas, aku takut ini semua jadi terlalu besar. Aku nggak mau dianggap sok alim," keluhnya pada Denny. Suaminya mengusap pundaknya dengan lembut. "Kamu nggak harus menerima semua tawaran itu, Dek. Lakukan saja yang menurutmu benar," katanya. Tetapi, tekanan datang dari berbagai arah. Beberapa kelompok mulai mempertanyakan apakah Bella benar-benar pantas menjadi panutan, mengingat ia berasal dari dunia hiburan. Ada juga yang berusaha menggali masa lalunya, mencari celah untuk menjatuhkannya. Bella mulai merasa terjebak dalam pusaran yang tak ia duga. "Aku hanya ingin membuktikan sesuatu untuk diriku sendiri, Mas. Tapi kenapa rasanya malah semakin berat?" ucapnya lirih. Malam itu, Bella merenung di kamarnya, memandangi kitab Alfiah yang telah membawanya ke dalam badai ini. Ia menyadari bahwa perjalanannya belum berakhir. Justru, ini baru saja dimulai. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ia siap menghadapi dunia yang kini melihatnya sebagai sosok yang berbeda? Malam semakin larut, tetapi Bella Bonita masih duduk termenung di balkon rumahnya. Angin sepoi-sepoi menyapu wajahnya yang dipenuhi kebingungan. Sejak hari itu, hidupnya berubah drastis. Dari seorang istri penyanyi yang hidup tenang di balik sorotan kamera, kini namanya dilulukan sebagai simbol perempuan berilmu. Namun, di balik sanjungan itu, ada pula cibiran yang mulai menghujani. Seorang istri penyanyi dangdut tiba-tiba ingin jadi ulama. Beberapa orang mulai menggali masa lalunya, mencari celah untuk menjatuhkannya.
Denny Caknan yang baru pulang dari studio rekaman langsung menghampiri Bella. Ia bisa melihat kegelisahan yang terpancar dari wajah istrinya. "Dek, kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini. Aku tahu ini berat, tapi kamu nggak bisa biarin omongan orang lain menguasai pikiranmu," katanya lembut. Bella menunduk, matanya berkaca-kaca. "Mas, aku nggak pernah ingin jadi pusat perhatian. Aku cuma ingin membuktikan bahwa aku masih bisa menjaga ilmu yang pernah kupelajari. Tapi kenapa rasanya semakin sulit?" Suara Bella bergetar. Di media sosial, kehebohan tentang Bella belum juga reda. Setiap langkahnya kini diawasi. Bahkan, ada seorang dai terkenal yang dalam ceramahnya secara tidak langsung menyindir Bella. "Jangan sampai kita terbuai oleh fenomena selebriti yang tiba-tiba muncul membawa ilmu agama. Ilmu itu harus didalami, bukan sekadar dihafalkan untuk sensasi." Kata-kata itu langsung memicu kontroversi. Pendukung Bella berusaha membelanya, tetapi para pengkritiknya semakin gencar menyerang. Gus Ikdam, yang selama ini diam, akhirnya memutuskan untuk berbicara. Dalam sebuah kajian daring, ia berkata, "Saya sendiri yang menguji Bella Bonita. Beliau tidak hanya hafal, tetapi juga memahami maknanya. Jika seseorang memiliki ilmu, apakah kita harus menolaknya hanya karena latar belakangnya?" Pernyataan itu membuat banyak orang terdiam, tetapi tetap ada yang tidak puas. Sebagian orang merasa Bella belum pantas berada di posisi itu, sementara yang lain justru semakin mengaguminya. Di tengah badai yang menghantamnya, Bella menerima sebuah undangan yang tak terduga. Sebuah pesantren besar di Jawa Timur mengundangnya untuk mengisi kajian tentang peran perempuan dalam menjaga ilmu agama. Undangan itu datang dari seorang ulama karismatik yang sangat dihormati, Kiai Hasyim. Bella tertegun. Ini bukan sekadar tawaran biasa, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa apa yang telah ia lakukan bukan sekadar sensasi. Namun, apakah ia siap? Malam itu, Bella sholat tahajud dengan air mata mengalir di pipinya. Ia memohon petunjuk dari Allah. "Ya Allah, aku hanya ingin melakukan yang terbaik. Jika ini jalanku, kuatkanlah aku. Jika ini bukan untukku, tunjukkan jalan yang lebih baik." Setelah selesai berdoa, hatinya terasa lebih tenang. Ia sadar bahwa ujian sejatinya bukanlah saat ia diuji Gus Ikdam, melainkan saat ia harus menghadapi dunia yang penuh dengan penilaian. Keesokan harinya, Bella memutuskan untuk menerima undangan dari Kiai Hasyim. Ia tahu, ini bukan tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain. Ini tentang dirinya sendiri, tentang keyakinannya bahwa perempuan juga bisa berilmu, juga bisa berdiri sejajar dengan mereka yang telah lama dianggap sebagai satu-satunya pemilik otoritas keagamaan. Namun, ia juga sadar bahwa langkah ini akan membuka babak baru dalam hidupnya, sebuah perjalanan yang mungkin lebih sulit dari yang pernah ia bayangkan. Hari itu tiba, Bella Bonita berdiri di depan cermin, mengenakan gamis sederhana berwarna putih dengan kerudung yang menjuntai anggun. Matanya menatap bayangannya sendiri, mencoba meyakinkan diri bahwa ia siap. Denny Caknan, yang sedari tadi mengamatinya, berjalan mendekat dan menggenggam tangannya. "Dek, ini bukan tentang membuktikan apa-apa ke orang lain. Ini tentang jalan yang sudah kamu pilih," bisiknya. Bella menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. "Aku siap, Mas." Di luar, ribuan orang sudah memadati halaman pesantren Kiai Hasyim. Jamaah datang dari berbagai daerah, bahkan beberapa tokoh agama dan santri dari pesantren pondok besar ikut hadir. Mereka ingin melihat sendiri, apakah Bella Bonita benar-benar layak mendapat tempat di dunia ilmu agama atau hanya sekadar fenomena sementara. Para wartawan juga sudah bersiap dengan kamera dan mikrofon mereka, menunggu momen yang bisa menjadi tajuk utama berita esok hari. Saat Bella melangkah ke atas panggung, suasana berubah sunyi. Semua mata tertuju padanya, jantungnya berdegup kencang, tetapi ia tetap berjalan dengan penuh ketenangan. Kiai Hasyim menyambutnya dengan senyum teduh, memberikan isyarat agar ia mulai berbicara. Bella mengambil napas panjang sebelum akhirnya membuka ceramahnya dengan suara lembut namun tegas. "Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya tidak berdiri di sini untuk membuktikan diri. Saya hanya ingin berbagi, bahwa ilmu itu milik siapa saja yang mau menjaga dan mengamalkannya." Suasana masih hening, tetapi beberapa orang mulai mengangguk-angguk. Bella kemudian melanjutkan pembahasannya tentang peran perempuan dalam menjaga ilmu agama. Ia mengutip berbagai dalil dan kisah para ulama perempuan yang berperan besar dalam perkembangan Islam.
Kita tidak boleh lagi terjebak dalam pemikiran bahwa ilmu hanya boleh dimiliki oleh kalangan tertentu. Ilmu adalah cahaya, dan setiap orang berhak mendapatkannya, baik ia seorang santri, ibu rumah tangga, maupun, ya, bahkan seorang penyanyi sekalipun. Tiba-tiba, dari barisan depan, seorang lelaki parubaya berdiri dan mengangkat tangannya. Suaranya menggema di tengah keheningan. Tapi Mbak Bella, bagaimana mungkin seseorang yang pernah hidup di dunia hiburan bisa berbicara tentang agama? Apakah ini tidak mencampuradukan dua hal yang seharusnya terpisah? Suasana kembali tegang. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, menunggu bagaimana Bella akan merespons. Bella tidak langsung menjawab. Ia menatap lelaki itu dengan tenang sebelum akhirnya berkata, "Bukankah ilmu Allah itu luas? Bukankah Nabi sendiri mengatakan bahwa hikmah adalah sesuatu yang harus diambil dimanapun kita menemukannya? Saya tidak datang untuk mengubah siapapun, tetapi saya ingin mengingatkan bahwa Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki." Jawabannya begitu sederhana, namun menggetarkan hati banyak orang. Beberapa jamaah meneteskan air mata, sementara yang lain mengangguk setuju. Acara itu berakhir dengan tepuk tangan meriah. Bahkan lelaki yang tadi bertanya kini menundukkan kepala, seolah merenungi jawaban Bella. Kiai Hashim berdiri dan menepuk pundak Bella dengan bangga. "Engkau telah memilih jalan yang benar, Nak. Teruslah melangkah." Saat Bella turun dari panggung, Denny langsung menyambutnya dengan senyum penuh kebanggaan. Hari itu, Bella Bonita tidak hanya membuktikan bahwa ia hafal alfiah. Ia membuktikan bahwa ilmu dan ketulusan hati bisa mengubah cara dunia memandang seseorang. Dan sejak hari itu, ia bukan lagi sekadar istri Denny Caknan. Ia adalah Bella Bonita, perempuan yang membawa cahaya ilmu dengan keberanian. Perjalanan Bella Bonita bukanlah kisah tentang seorang perempuan yang ingin membuktikan diri kepada dunia, tetapi tentang seorang manusia yang mencari makna dalam ilmu dan keimanan. Dari seorang istri penyanyi yang diragukan, hingga menjadi sosok yang dihormati karena keteguhannya dalam menjaga ilmu, Bella telah menunjukkan bahwa cahaya bisa datang dari mana saja. Ia telah melewati ujian, menghadapi keraguan, dan akhirnya berdiri dengan keyakinan bahwa ilmu adalah milik semua orang yang berusaha menjaganya. Namun, perjalanannya belum berakhir. Masih banyak tantangan yang menantinya di depan. Dunia tidak akan berhenti menghakimi, dan selalu ada mereka yang meragukan niat baik seseorang. Tapi kini, Bella tidak lagi gentar. Ia telah menemukan kekuatan dalam keyakinannya, dalam doa-doa yang ia panjatkan di sepertiga malam, dan dalam dukungan orang-orang yang mencintainya dengan tulus. Di balik segala kontroversi dan perdebatan yang terjadi, satu hal menjadi jelas, ilmu tidak mengenal batas. Ia tidak dimiliki oleh satu golongan saja, dan tidak ditentukan oleh latar belakang seseorang. Ilmu adalah cahaya, dan siapapun yang bersedia menerimanya, berhak untuk bersinar. Bella Bonita telah memilih jalannya. Dan bagi siapapun yang meragukan, mungkin mereka hanya belum siap melihat bahwa dunia bisa berubah dengan cara yang tak terduga. Cerita ini adalah karya fiksi dan hanya dibuat untuk hiburan. Nama-nama tokoh, tempat, dan kejadian yang digunakan dalam cerita ini bukanlah kisah nyata, melainkan hasil imajinasi semata. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh di dunia nyata, itu hanyalah kebetulan belaka dan tidak dimaksudkan untuk menyangkut pautkan dengan pihak manapun. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian Anda dalam membaca cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk berbagi dengan teman-teman dan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.